warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Anto, SPDI. Saya adalah guru yang mengajar di SMK Muhammadiyah Tepus, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Di SMK Muhammadiyah Tepus, saya mengajar mata pelajaran PAI atau dalam istilah lain Ismuba. Pada kesempatan ini, saya sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada saat ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran. Untuk lebih lengkapnya, silahkan simak video yang akan saya tampilkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Apa kabar? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas memimpin berdoa. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan sikap sempurna. Berdoa, mulai. Cukup. Terima kasih ketua kelas. Ya, saya kasih dulu untuk pelajaran hari ini. Kelas 10 akuntansi. Aceh mainan Desa Fitri. Ada, Pak. Alif Anur. Ada, Pak. Amelia. Ada, Pak. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya mau cek rapian dulu. Silakan semuanya berdiri. Silakan. Kalau ada yang belum rapi, silakan dirapikan dulu. Dan kalau ada sampah di sekitar tempat kalian duduk, tempat kalian berdiri, silakan dipungut, diambil untuk ditaruh di tempat sampah. Ada tidak? Tidak. Tadi yang tiket sudah melaksanakan tugas tiket? Sudah. Terima kasih. Jangan duduk dulu, kita lanjut menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, silahkan duduk kembali. Selanjutnya silahkan dibuka Qurannya. Pagi ini kita tadarus dulu, kita membaca Quran surat Al-Insyirah ya. Silahkan dibuka. Bagi yang tidak membawa Quran, silahkan bisa memakai handphone masing-masing. Sudah? Sudah. Kalau sudah, kita mulai. Jangan lupa membaca basmalah dulu. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang jujur ya, tentang jujur. Namun sebelum kita lanjutkan materi kita tentang jujur, kita ulang dulu materi kita yang telah lalu ya. Kemarin kita sudah belajar tentang berpakaian Islami. Nah, dari sana kemarin di akhir saya pesankan pada kalian. Jadi yang namanya berpakaian Islami ini tidak hanya sebagai materi pembelajaran saja yang harus kita penuhi, harus kita selesaikan, tetapi di rumah kalian juga harus membiasakan diri berpakaian secara Islami. Di kelas ini semuanya adalah cewek ya, semua perempuan. Kalian semua sudah tahu yang namanya perempuan itu auratnya dari sampai kaki, kecuali
tahu, sehingga ketika kalian keluar rumah yang memungkinkan itu dilihat oleh orang banyak, berarti kalian harus memakai pakaian yang tertutup. Tertutup dalam artian kalian harus memakai hijab. Jangan sampai kalian memakai hijab hanya ke sekolah saja, dan itu memakai hijab saja hanya bagian kepala saja yang ditutup, sementara bagian badan, bagian kaki kalian tidak menerapkan seperti apa yang diajarkan dalam agama kita. Artinya berhijab hanya sebagai syarat kalau itu berhijab, sementara di bagian tubuhnya, lekuk tubuhnya tetap kelihatan, itu namanya tidak sesuai dengan syariat. Silakan dibinasakan. Kemudian untuk hari ini kita belajar tentang jujur. Namun sebelum kita belajar tentang jujur, Pak Edi mau menyampaikan dulu tentang kompetensi inti yang akan kita laksanakan pada hari ini. Ada 4 ya kompetensi inti. Baik, yang pertama tentang kompetensi inti. Ini ada 4 kompetensi inti. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, menghargai. Kemudian yang kedua ada kompetensi dasar. Ini ada 4 kompetensi dasar yang akan kita harus penuhi. Dan menghayati ajaran agama Islam tentang kejujuran, menunjukkan. Terus yang ketiga, tujuan pembelajaran. Jadi yang namanya tujuan pembelajaran itu adalah target yang akan kita capai dengan mempelajari materi tentang jujur ini apa? Ini ada 8 ini ya. Jadi target kita, arah kita itu mau ke sana. Kenapa kita belajar tentang jujur ya? Namun sebelum ke materi yang nanti akan saya jelaskan, Pak Edi mau menampilkan beberapa gambar dulu. Ini ada 5 buah gambar ya. Ini saya mau bertanya. Dari gambar yang pertama ini menunjukkan perilaku apa? Siapa yang bisa menjawab, silakan saja. Siapa? Saya Pak. Oke, dari gambar 1 ya ini. Mencontek saat ujian. Nah, mencontek saat ujian. Itu adalah perilaku yang bagaimana? Yang tidak jujur. Tidak jujur ya. Seharusnya kalau ujian gimana? Harusnya jujur, tidak mencontek. Oke. Berarti kalian ya ketika ujian itu masih mencontek itu berperilaku jujur tidak? Tidak. Berikutnya ini ada video kejadian. Silahkan kalian amati dan nanti apa yang kalian dapat dari video itu, apa yang bisa kalian tangkap dari sana.
video tadi apa yang kalian dapat? Silahkan jawab. Bisa jawab. Coba kita. Tidak jujur. Tidak jujur. Pas apa? Itu memberikan barang bekas terus malah tidak bagaimana. Nah, jadi di sana secara garis besar intinya itu ada seorang ibu ya, seorang ibu yang menjual kardus bekas, jual kardus bekas. Kemudian ketika si pembeli kardus bekas itu sedang mengambil timbangan, dia dengan sengaja menyisipkan batu bata ya, batu bata. Tujuannya itu apa? Untuk menambah berat pada timbangan itu, sehingga timbangannya menjadi melonjak berat sekali. Nah, akhirnya itu dibayar sesuai dengan timbangan yang ada oleh si pembeli kardus tadi. Nah, setelah beberapa waktu itu sang suami datang, ya, mencari kardus bekas yang ada di bawah meja tadi. Kenapa? Karena di bawah kardus bekas tadi sang suami menyelipkan uang yang jumlahnya sangat banyak sekali ya. Sang istri tidak sadar dengan apa yang dilakukan, sehingga dia kemudian menghampiri si pemulung tadi. Nah, akhirnya apa? Sang pemulung kembali dengan sendirinya tanpa dicari, mengembalikan uang yang ada di dalam kardus tadi, sekaligus mengembalikan apa? Batu bata yang terbawa bersama kardus tadi. Mana tidak si pemulung tadi? Si pembeli kardus tadi? Tidak. Dia tetap menerima apa yang dilakukan oleh wanita tadi. Nah, ini. Jadi intinya apa? Jujur itu yang paling utama. Jujur itu yang paling utama. Ketika kita berlaku tidak jujur, berarti ketidakjujuran itu juga akan kembali kepada kita. Untunglah tadi si pembeli kardus tadi itu orangnya jujur. Andaikan orang tadi tidak jujur, uang yang begitu banyaknya tadi pasti akan dibawa pergi. Nah, namun ketidakjujuran yang dilakukan oleh ibu-ibu tadi itu dibalas dengan kejujuran juga. Berarti baik tidak perilaku si pembeli kardus tadi. Baiknya dia tidak membalasnya dengan amarah, walaupun dia sebenarnya dalam hatinya dia sangat kecewa, tetapi ya sudah, diapakan saja. Ya, jadi yang harus kalian contoh dari dalam video tadi adalah perilaku jujur. Jadi usahakan dalam setiap waktu kalian bisa jujur. Kembali lagi, jadi yang namanya jujur itu akan kembali ke kalian. Entah dalam waktu dekat, entah di lain waktu, pasti kebaikan dari kejujuran yang kalian lakukan itu pasti akan kembali. Oke, contohnya ya. Jadi kebohongan yang diperbolehkan itu misalnya kita sama Nadia ini bertengkar, masalah apa? Kurang tahu ya. Nah, kemudian Azizah datang. Nah, melerai mereka ketika mereka sudah bertengkar, tanya. Kemudian Azizah ini untuk mendamaikan si Beta sama dia ini, Azizah berbohong. Entah apa yang disampaikan, tapi kebohongan itu bertujuan untuk mendamaikan dua orang ini. Ini diperbolehkan. Jadi berbohong atau tidak jujur ketika bertujuan untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar ini diperbolehkan. Tetapi tidak terus, berarti bohong itu boleh kata Pak Edi. Berbohong yang bagaimana dulu. Jadi kalian harus tahu sepenuhnya, jangan sampai cuma diambil perpenggalan kalimat. Adi boleh bohong katanya, berarti bohong terus boleh. Tidak, bukan seperti itu, tapi berbohong untuk kebaikan, mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar. Kemudian berikutnya, kenapa manusia ini membutuhkan sikap jujur? Kenapa manusia butuh sikap jujur? Yang pertama, manusia membutuhkan ketentraman dan kenyamanan. Apa kaitannya nyaman dengan jujur? Nah ini, jadi yang namanya kenyamanan ini akan diperoleh ketika orang ini bersikap jujur ini. Contohnya, seseorang yang telah melakukan suatu kebohongan itu otomatis akan membuat perasaannya tidak tenang.
Jadi akan diliputi oleh rasa bersalah, rasa berdosa karena telah melakukan kebohongan itu. Otomatis dia tidak akan tenang. Karena apa? Karena takut kebohongan yang telah dia lakukan ini akan terbongkar. Jadi manusia butuh jujur dengan alasan apa? Alasan untuk mendapatkan ketentraman dan ini. Kemudian yang kedua, kejujuran sebagai pembuka pintu kebaikan. Seperti dalam video tadi yang sudah kalian lihat. Jadi suatu kejujuran ini akan membuka pintu kebaikan. Jadi biasakan untuk bersikap jujur. Walaupun kejujuran itu sebenarnya pahit ya. Ketika kalian melakukan kesalahan, kalian berani mengakui kesalahan itu berat sekali. Bahkan mungkin kita harus menanggung rasa malu dari kesalahan yang kita lakukan untuk mendapatkan kejujuran tadi. Tetapi hal itu harus kita lakukan ketika kita melakukan kesalahan. Berani bertanggung jawab, akui. Ini namanya jujur. Berikutnya saya tampilkan video lagi ya. Silahkan diperhatikan video ini. Video ini nanti menjadi bahan diskusi kalian. Silahkan diperhatikan. Apa yang bisa kalian ambil dari sana?
Sudah kalian lihat tentang video tadi? Itu kalian pahami dulu, jangan disampaikan dulu, ini menjadi bahan diskusi kita ya. Oke, silahkan kalian bentuk kelompoknya. Oke, sudah berkelompok ya. Sekarang saya beri waktunya 15 menit, silahkan didiskusikan, gunakan waktu baik-baiknya. Oke, waktunya habis, sudah 15 menit. Sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang waktunya untuk presentasi ya. Kita mulai presentasi hari ini dari kelompok 3 ya? Ya. Kelompok 3, salah satu mempresentasikan dari hasil diskusi yang telah kalian lakukan selama 15 menit tadi. Saya silakan sambil berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memperwakilkan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang nomor 1, sebutkan 3 hikmah berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. 1. Hati menjadi tenang. 2. Mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. 3. Selamat dari azab dan bahaya. 4. Dijamin masuk surga. 5. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Terus yang nomor 2, tuliskan 3 perilaku jujur yang bisa kamu lakukan di sekolah. Jujur dalam mengerjakan ulangan atau tidak mencontek, jujur dalam membayar jajan di kantin, jujur dalam mengajarkan materi pelajaran kepada teman yang membutuhkan bantuan. Yang nomor 3, pelajaran positif apa yang dapat kalian ambil dari video yang telah ditampilkan. Dari video yang telah ditampilkan, kami dapat mengambil sebuah pelajaran bahwasanya kita sebagai manusia harus membiasakan diri bersikap jujur, tak peduli keadaan kita seperti apa, namun upayakan kejujuran menjadi nomor 1. Karena dengan membiasakan bersikap jujur akan membentuk pribadi kita menjadi seorang yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 3 untuk hasil diskusinya. Baik ya, sudah benar ya semuanya sudah benar. Dari apa yang sudah disampaikan tadi, hikmah berperilaku jujur ada banyak sekali. Tadi yang disampaikan ada 3 macam. Kemudian 3 perilaku jujur yang bisa dilakukan di sekolah. Nah, misalnya tidak mencontek tadi sudah ada di gambar. Kemudian ketika ke kantin. Nah ini yang sering terjadi ya, tapi untuk kelas ini tidak ada. Jadi kelas ini tidak ada ya. Kelas ini semuanya jujur-jujur ya. Ya. Jadi yang biasanya terjadi ke kantin itu banyak jajanan ya, gorengan misalnya. Makan gorengan 5, makan 5, kemudian ketika ditanya oleh pembelinya tadi habis berapa? Habis 3, kemudian yang dibayar hanya 3. Nah ini perilaku jujur tidak? Tidak. Berarti berkah hanya ada 3 biji tadi. Sementara yang 2 biji ini tidak berkah ya, karena ini dari hasil kebohongan. Ini tidak baik ya. Jadi di sekolah kalian harus membiasakan jujur. Salah satunya ketika kalian ke kantin, bayarlah makanan yang akan kalian makan atau yang sudah kalian makan sesuai jumlah yang kalian ambil. Jangan sampai kalian menutup-nutupi jumlah makanan yang kalian ambil sementara membayar hanya sebagian saja. Ini tidak baik, tidak berkah. Yang namanya tidak berkah ini bisa saja makanan yang kalian makan ini akan menjadi apa?
menjadi sesuatu yang tidak sehat bagi keluarga, entah perutnya sakit, entah nanti apa, nah ini jadi tidak baik untuk kalian. Kemudian yang ketiga, video benar itu tentang perilaku jujur ya. Tanamkan perilaku jujur itu pada diri kalian. Dan di sana tadi ada video tentang anak yang tidak memiliki alas kaki sebelah ya, sendalnya pedot. Sepatu. Nah, sementara dia mau menyambung sendalnya tadi tidak bisa, sudah sangat lusuh sekali, sudah sangat pokoknya sudah sangat lama sekali, sudah tidak bisa disambung lagi. Kemudian dia melihat ada seorang anak dari orang yang mampu yang memiliki sepatu yang setiap saat dibersihkan terus pakai sapu tangan, pakai tisu itu. Nah, dia hanya melihat saja. Mungkin ada rasa iri di dalam hatinya. Dia tidak bisa memiliki sepatu seperti halnya yang dimiliki oleh anak tadi. Nah, ketika ada kereta datang karena berjubel, berdesak-desakan, akhirnya salah satu sepatu dari anak yang kaya tadi tertinggal di stasiunnya. Ya. Nah, anak yang kurang mampu tadi mengambilnya untuk mengejar, untuk menyusulkan, tetapi apa daya karena dia adu cepat dengan yang namanya kereta. Secepat-cepat orang berlari tetap kalah ya dengan kereta. Ya. Namun dia tetap berusaha untuk melemparkan agar si anak tadi menangkap ya. Tetapi berhasil tidak? Tidak berhasil ditangkap. Dia menyesal sekali tidak berhasil mengejar. Tapi ya sudahlah. Dari si anak yang kaya tadi akhirnya apa? Dia legowo, dia mengikhlaskan, akhirnya sepatu sebelah yang ada di kakinya dilemparkan ke anak yang mengejar tadi. Tujuannya apa? Tujuannya agar sepatu yang tertinggal tadi bisa bermanfaat. Nek sepatu cuma sebelah tidak akan bermanfaat, tetapi dengan ditambahkan yang sebelah tadi akan menjadi bermanfaat. Akhirnya dikasihkan ini. Jadi buah dari kejujuran ini akan mendatangkan sebuah kebaikan juga bagi kita. Dia tidak berniat sepatu yang tertinggal itu tidak berniat untuk diambil, tapi dikejar. Tapi akhirnya seperti itu. Buah dari kejujuran itu. Nah, kemudian dari sini adakah yang mau bertanya dari apa yang sudah disampaikan dari kelompok 3? Adakah pertanyaan atau sanggahan? Atau mungkin ada yang mau menambahkan dari jawaban kelompok 3? Oke, saya persilakan bertanya atau menambahkan. Bertanya, Pak. Oke, silakan. Ya, kelompok 3 silakan didengarkan. Ya. Apa ciri-ciri orang yang telah melakukan perbuatan tidak jujur? Bisa diulang? Apa ciri-ciri orang yang telah melakukan perbuatan tidak jujur? Oke, silakan dicari jawabannya. Dari kelompok 1. Kemudian ada lagi dari kelompok lain. Oke, kelompok 4. Bertanya, menyanggah atau menambahkan? Oke. Mengapa kita harus berbuat jujur? Bukankah kejujuran itu hanya kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu? Oke. Dicari lagi. Ya, berbagi tugas ya kelompok 3 ya. Ada yang mencari jawaban nomor 1, ada yang nomor 2 kemudian. Kemudian ada lagi pertanyaan tersangka. Kelompok ini kenapa dari tadi cuma diam ini? Ayo. Yuk, Pertanyaan. yuk. Ada pertanyaan? Tidak. Kelompok sebelah? Tidak ada? Sudah cukup ini? Cuma 2 pertanyaan? Ya. Oke, kalau sudah cukup 2 pertanyaan silahkan kelompok 3. Kalau sudah bisa dijawab pertanyaannya. Boleh ganti orang ya, jangan hanya 1 orang yang tadi presentasi. Boleh ganti orang, silakan. Oke, Mbak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 4. Untuk pertanyaan dari kelompok 1, apa ciri-ciri orang yang telah melakukan perbuatan tidak jujur? 1. Gugup dalam sikap dan berbicara. 2. Tidak tenang dan sering melihat orang yang telah dia bohongi. 3. Tidak enak makan dan minum. Untuk pertanyaan dari kelompok 4, mengapa kita harus berbuat jujur? Bukankah kejujuran itu hanya kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang tahu?
kita. Dan kejujuran itu bukan untuk dinilai manusia sebagai pribadi yang jujur. Namun lebih dari itu, kejujuran merupakan sebuah pembentukan karakter pribadi kita. Bila kita bisa membiasakan bersikap jujur, kita akan menjadi pribadi yang baik. Sebaliknya, bila kita tidak terbiasa bersikap jujur, maka kita akan mempertanggungjawabkan ketidakjujuran kita di hadapan Allah kelak di akhirat. Terima kasih. Baik. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum saya tambahkan dari apa yang sudah dijawab dari kelompok ini. Ada lagi? Saya mau tanya, Pak. Oke, silakan. Untuk kelompok 3 saya mau tanya. Sambil berdiri. Apa manfaat dari kejujuran? Terima kasih. Oke. Silakan. Manfaat dari jujur. Ini sebenarnya pertanyaan tidak hanya untuk kelompok 3 ya. Misalkan nanti ada kelompok lain yang bisa menjawab, saya persilahkan untuk memberikan jawaban. Atau semua kelompok bingung, nanti saya bantu. Jadi silakan. Silakan. Manfaat jujur. Silakan salah satu. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama, mudah mendapatkan kepercayaan orang lain. Yang kedua, hidup menjadi tenang dan damai. Yang ketiga, akan membentuk pribadi kita menjadi seorang yang lebih baik. Betul sekali. Terima kasih ya. Jadi ciri-ciri orang yang berperilaku tidak jujur. Nah, ini sebenarnya kita bisa melihat ya. Misalkan kalian menjumpai teman kalian yang ternyata sudah berbohong pada kalian, ini sebenarnya bisa kita lihat. Nah, kenapa Pak Adi kok bisa tahu? Nah, itu makanya hati-hati dengan Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru itu tahu ketika kalian berbohong. Jadi seorang yang telah berbohong itu biasanya dia tidak tenang, entah berbicaranya, entah sikapnya. Jadi seolah-olah dia itu seperti tidak nyaman ketika duduk, gelisah dan sebagainya. Kenapa? Karena dia itu takut ketika kebohongan itu akan terbongkar. Ya, rasa gelisah, tidak tenang itu bisa wujudnya macam-macam ya. Seperti mau minum saja seperti tidak enak, makan tidak enak, berbicara saja seperti tidak fokus. Nah, ini adalah salah satu ciri orang yang tidak tenang. Bisa jadi orang yang seperti itu telah melakukan suatu kebohongan. Nah, ini cirinya. Kemudian yang kedua tadi apa? Pertanyaannya? Kenapa kita harus berbuat jujur? Karena kejujuran itu hanya kita dan Allah yang saja yang tahu. Itu tadi, ini kembali ke materi kita di depan. Jadi yang namanya kejujuran itu benar. Yang tahu hanya saya atau kita dan Allah saja tentang kejujuran itu. Kita bohong ya hanya kita dan Allah yang tahu. Kita jujur ya hanya kita dan Allah yang tahu. Tetapi bukan hanya adalah sesuatu yang nanti buahnya entah manis entah pahit itu akan kembali pada kita. Bukan sekadar hanya Allah dan kita yang tahu saja, tetapi itu tadi kenapa kita harus jujur? Ya, karena buah dari kejujuran itu untuk kita. Ketika kita berbohong otomatis buahnya ya pahit. Ketika kita jujur ya buahnya manis. Itu tadi. Walaupun orang lain tidak tahu tentang kejujuran yang kita lakukan, ya biasakan jujur. Karena apa? Karena untuk kita kejujuran itu. Itu ya, bisa dipahami maksud saya. Kemudian yang terakhir manfaat dari jujur. Yang pertama manfaatnya apa? Akan mendapatkan kepercayaan. Seseorang yang berperilaku jujur ini akan dipercaya, akan mendapatkan amanah yang baik, akan mendapatkan kepercayaan baik dari orang lain. Tetapi lain halnya ketika orang itu terbiasa tidak jujur, dia berbicara saja tidak dipercaya, dia bersikap yang jujur saja juga tidak dipercaya. Jadi manfaatnya seperti ini, kita akan mendapatkan kepercayaan. Senang tidak ketika kita dapat kepercayaan dari orang lain? Senang ya. Kita menjadi manusia ketika kita tidak dipercaya, itu rasanya sakit ya, sakit sekali. Kita ada di situ, tapi kita tidak dipercaya untuk mendapatkan amanah itu, sakit sekali.
Tetapi ketika kita ada di suatu tempat, kita mendapatkan kepercayaan, wah ini akan sangat membanggakan kami. Makanya yang namanya kejujuran itu paling utama. Itu. Oke, kalau sudah silakan kalian kembali ke tempat semula. Baik. Sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak, saya mau tanya. Dari pembelajaran kita hari ini, adakah dari kalian yang merasa seperti apa itu ada koreksi untuk kalian? Pada saya, cara saya menyampaikan, adakah yang tidak pas atau tidak jelas? Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa, nanti saya akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini, dan nanti selanjutnya kita akhiri dengan berdoa. Jadi inti pelajaran kita hari ini adalah tentang jujur ya, tentang jujur. Artinya yang namanya jujur itu adalah bersikap, berbicara, berperilaku, niat dan sebagainya harus senantiasa dilandasi dengan keterbukaan dan apa adanya. Sehingga biasakan diri kalian untuk berperilaku jujur, agar kejujuran itu akan membuahkan suatu kebaikan yang nantinya akan kalian tuai sendiri dari kejujuran kamu. Biasakan dari sekarang untuk bersikap Jujur. bisa. Bisa. Oke. Selanjutnya untuk pelajaran yang akan datang kita akan belajar tentang apa? Toharoh ya, Suci. Toharoh bersuci. Silahkan kalian persiapkan materinya, silahkan kalian baca. Nanti setelah pembelajaran ini saya akan mengirimkan file PPT-nya untuk kalian jika kalian baca-baca di rumah. Oke, hanya itu yang saya sampaikan sebelum saya akhiri. Plus untuk kita bersama. Terima kasih perhatiannya. Yang terakhir, marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Silahkan kita baca doa untuk majelis. Kelas, silahkan dimulai. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan membaca penutup majelis bersama-sama. Abada. Subhan.